mulai ada tuh gangguan kecil-kecil. Mulai banyak vas kesayangan nyokap gue yang pecah tanpa diketahui penyebabnya. Tiba-tiba itu vas bunga kelempar dong ke arah mbak gue. Kakak juga suka di sini. Nanti kakak temenin kamu main terus deh. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, salam salim Sobat Penat GPC. Kenalin, gue Lia. Usia gue hari ini 26. Ucapin happy birthday dulu dong. Thank you. Di umur gue yang sekarang ini, gue pernah melewati masa kecil yang penuh dengan cerita mistis. Nah, ini yang gue mau ceritain sekarang. Semoga lu dengerin ini pas lagi gak sendiri ya. Jadi, cerita ini dimulai waktu gue masih kecil banget. Kira-kira waktu itu gue usia 5 atau 6 tahunan lah. Bokap gue ceritanya baru banget beli rumah di daerah Bintaro. Rumahnya itu enak sih, lumayan luas. Buat gue sekeluarga, yang isinya ada nyokap, bokap, dan abang gue doang. Rumahnya ini terdiri dari 3 kamar. Jadi 2 kamar di bawah, 1 kamar di atas. 2 kamar yang di bawah itu bersebelahan dan cuma dipisah sama kamar mandi di antara kedua kamar itu. Kamar di atas ruangannya misah sendiri. Dan di depan kamarnya itu ada kayak lapak kosong gitu deh. Biasanya buat gue sama mbak gue main. Nah, dulu abang gue kamarnya di atas. Sementara kamar gue dan ortu gue di bawah. Di bulan pertama, semua berjalan baik-baik saja. Gue kayak biasa, main sama mbak di ruang tengah. Abang sibuk sendiri di kamar atas. Dan mama ada di kamarnya. Masuk bulan kedua, mulai ada tuh gangguan kecil-kecil. Kayak banyak barang yang hilang atau pindah tempat. Suara-suara ngetok pintu di jam-jam tertentu yang terus berulang. Atau sesimpel bayangan yang menyerupai. Sampai suatu hari, banyak perabotan nyokap gue yang sering pecah. Entah karena jatuh nggak sengaja, atau tahu-tahu ditemuin udah pecah aja gitu. FYI, nyokap gue ini emang lumayan suka koleksi vas bunga yang cakep-cakep gitu deh di rumah. Nah, masuk bulan kedua kita tinggal di sana, mulai banyak vas kesayangan nyokap gue yang pecah tanpa diketahui penyebabnya. Nyokap gue ngira vas itu pecah gara-gara mbak gue yang teledor pas lagi bersih-bersih. Padahal mbak gue juga udah bilang kalau itu bukan dia. Dan dia tahu itu ulah makhluk lain. Mbak gue bilang, "Demi Allah, bukan saya, Bu, yang pecahin barang-barang Ibu. Emang kayaknya di sini ada sesuatu yang gak suka sama saya." Tapi nyokap gue gak percaya waktu itu. Dan malah mikir kalau itu cuma alasan dia doang. Karena beberapa minggu terakhir, si mbak ini gak mau tinggal di rumah ini. Dan lebih milih buat kerja pulang pergi aja ke rumahnya. Padahal biasanya dia ikut kita tinggal di sini. Dan weekend baru pulang ke rumah. Emang si mbak ini udah mulai malas-malasan aja kerjanya. Akhirnya, nyokap gue mutusin buat gak lanjutin kontrak kerja si mbak di bulan itu. Nah, di hari terakhir mbak kerja di rumah gue, ada kejadian yang bikin gue kayak bingung, kaget, dan heran banget coy. Waktu itu, gue lagi ada di ruang tengah. Di ruang tengah itu ada TV dan meja tamu gitu kan. Dan di atasnya ada vas bunga sebagai hiasan gitu. Gue inget banget, tuh siang-siang, mbak gue lagi di dapur buat ambilin makan gue. Terus dia lewatin meja itu kan, mau jalan ke arah gue. Tiba-tiba itu vas bunga kelempar dong ke arah mbak gue. Nggak ada angin, nggak ada hujan, itu vas kayak bergerak sendiri. Seolah ada yang sengaja lempar ke arah mbak gue. Vasnya pecah dan nyaris banget ngenain mbak gue. Vasnya ini bukan seolah jatuh kesenggol atau gimana ya, tapi arahnya tuh bener-bener jelas kayak dilempar. Hari itu nyokap gue lagi ada di rumah. Dia langsung buru-buru nyamperin ke arah gue dan mbak. Dia mulai ngomel di situ, mau nyalain mbak gue karena nggak hati-hati. Terus gue bilang, "Nggak mah, itu vasnya terbang sendiri tadi." Tapi mungkin karena gue masih bocil, jadi nggak begitu didengerin. Setelah hari itu, mbak yang jagain gue selalu ganti-ganti. Paling lama cuma bertahan 2 bulan. Itu pun nggak ada yang mau nginep di rumah gue. Lambat laun, nyokap gue sendiri yang mulai ngalamin hal yang sama kayak si mbak. Dia lihat sendiri barang jatuh atau pecah tanpa ada yang menyentuh. Terus abang gue juga mulai diganggu. Ternyata selama ini beberapa kali ketika dia tidur di kasur, bangun-bangun dia udah pindah tempat.
Entah tiba-tiba di lantai, entah tiba-tiba di lantai bawah, atau bahkan sampai di luar kamarnya. Pernah juga suatu hari, dia bilang dia lihat penampakan Mbak Kunti yang lewat nembus dinding kamarnya. Yang paling gak beres, waktu itu sore hari. Gue lagi main di atas sendiri. Terus tiba-tiba mbak-mbak nyamperin gue dan ajak main gue. Kebetulan hari itu emang katanya ada mbak baru yang mau datang. Jadi gue kira mbaknya itu mbak baru yang akan kerja sama kita. Mbaknya nih cantik, rambutnya panjang terurai, wajahnya adem. Terus halus banget pas ngomong sama gue. Dia suka ya main di sini? Dia tanya gue. Gue cuma ngangguk. Mbak, mau temenin aku main? Kata gue dengan polosnya. Dia jawab, kakak juga suka di sini. Nanti kakak temenin kamu main terus deh. Tapi jangan bilang-bilang mama ya. Gue bingung dong. Kenapa jangan bilang-bilang mama? Kan biasanya juga mbak yang kerja di sini semuanya kenal sama mama. Gue tanya dong langsung saat itu. Karena gue gak mikir aneh-aneh. Emang kenapa mbak? Soalnya nanti kamu direbut dari kakak. Kakak kan sayang Lia. Habis dia bilang itu, tiba-tiba nyokap gue manggil dari bawah. Gue noleh ke arah tangga dong. Ngeliat kepala nyokap gue di lantai bawah teriak, Lia, sini turun. Ada mbak baru yang mau mama kenalin. Gue mulai keringet dingin. Itu mbak baru yang mau kerja sama kita baru datang. Terus, ini siapa bejir yang lagi main sama gue? Pas gue noleh lagi ke si mbak gadungan tadi, ternyata gue yang kaget langsung teriak dan nangis lari ke bawah. Tapi gue malah kesandung dan akhirnya jatuh dari tangga sampai lantai bawah. Gue nangis kejer di situ, ketakutan sama kesakitan juga. Kayaknya kaki gue ada yang patah waktu itu. Nyokap gue bingung dong, ngeliat gue yang nangis kejer gitu sambil nunjuk-nunjuk ke lantai atas. Takut, lihat takut mah, ada itu, serem. Gue gak berhenti teriak waktu itu, sampai nyokap gue bawa gue ke dalam kamarnya. Baru habis itu gue ceritain apa yang baru aja gue alamin. Terus gue dibawa ke RS buat ngobatin kaki gue yang sakit. Besok-besoknya gue gak mau lagi ditinggal nyokap gue di rumah, cuma berdua sama mbak. Abang gue yang kamarnya di atas juga sekarang pindah ke kamar bawah. FYI, bokap gue waktu itu lagi dinas di Bali selama setahun dan cuma pulang paling sebulan sekali. Mulai hari itu, tiap gue dengar sesuatu yang janggal dan nanya ke nyokap itu suara apa, nyokap gue cuma bilang, cowok itu mah lagi party. Mbak yang kerja sama gue juga kayaknya sering dapat gangguan yang serupa. Entah tiba-tiba kayak ada yang nyubit dia, atau barang jatuh di depan mata. Yang lebih parah, berantakin tempat yang udah dia beresin langsung di depan mbaknya. Nggak lama, ternyata nyokap gue baru ketahuan hamil lagi 2 bulan. Terus, beliau ngidamnya pengen dibeliin rumah baru, bejir. Untung, bokap gue sangatlah siap nge-provide itu. Akhirnya bokap gue belilah rumah baru. Anjay, beli rumah kayak beli kacang aja bokap gue nih. Ya, singkat cerita, akhirnya kita pindah ke rumah baru itu. Dan alhamdulillah, di rumah baru ini gak ada gangguan yang terlalu heboh dan bikin ngeri. Cukup terakhir yang itu aja deh buat gue. Setelah kita pindah ke rumah baru, rumah lama itu dikontrakin sama nyokap gue. Dan denger-dengar, orang-orang yang ngontrak itu juga sering digangguin. Yang ngontrak juga sampai gonta-ganti. Saking seringnya digangguin sama penghuni rumah itu. Mulai dari ustadz, pendeta, dan lainnya udah dipanggil buat ngebersihin rumah itu. Sampai akhirnya ditemukan kerangka bayi yang ada di loteng atas rumah itu. Nah, kan? Ternyata usut punya usut, kata orang pintar yang bisa nerawang waktu dipanggil ke rumah itu, dulunya ada seorang wanita muda yang kehilangan anaknya beberapa bulan setelah melahirkan di rumah itu. Terus karena depresi, akhirnya dia lompat ke isekai. Pantesan rumahnya dijual murah dulu. Gue baru tahu cerita lengkapnya juga pas gue udah gede. Gak nyangka, ternyata gue pernah ngalamin hal seserem itu. Mungkin buat temen-temen yang nanti mau pindah ke rumah baru, ada baiknya dilakuin pembersihan dulu. Diadain syukuran atau pengajian, supaya penghuni lamanya tuh gak ganggu kita. Dari cerita gue, ada baiknya kita nggak langsung anggap kejadian mistis itu sebagai kejadian yang nggak mungkin terjadi. Karena kita nggak pernah tahu apa aja yang bisa dilakukan mereka ke kita. Apalagi kalau udah sampai yang bisa mencelakai, itu bahaya banget. Kalau bisa cari tempat yang lebih aman dan nyaman, pindah aja. Daripada kita harus battle sama mereka ya kan?
Dah, segitu aja cerita dari gue. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye!